Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat. Rapat membahas terkait banyaknya keluhan orang tua murid terhadap adanya praktik jual beli kursi di sekolah. RDP Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur dengan Dinas Pendidikan dilaksanakan pada Senin siang. Rapat dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan sejumlah kepala sekolah dasar negeri. Rapat membahas tentang banyaknya keluhan orang tua murid terhadap praktik pungutan yang dianggap membebani, mulai dari jual beli kursi, buku paket atau lembar kerja siswa, hingga iuran di hari Jumat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur, Mariani, menegaskan, pungutan yang tidak sesuai dengan aturan harus ditiadakan. Jangan sampai pungutan yang dilakukan pihak sekolah maupun komite sekolah justru membebani orang tua murid. Apapun bentuknya, saya tidak dengar lagi ada masalah lagi pungutan-pungutan di luar pada kepentingan. Memang yang ada regulasi. Kalau contoh rumbelnya cuma sandanya batasnya 32, tapi rumbelnya masih 35. Ada 3 kursi, bolehlah dia minta. Tapi kalau setiap tahun meminta kursi, kemana kursi yang kemarin? Itu masalahnya. Makanya kami ngebet untuk mengundang ini tadi, karena kemana yang kemarin? Ternyata tidak dibawa pulang apabila orang itu lulus. Tadi sudah dengar ya, ketegasannya semua dibatalkan. Semua dibatalkan. Tadi sudah langsung dibatalkan kemarin. Semua dibatalkan apapun bentuknya. Praktik jual beli kursi maupun pungutan yang membebani orang tua murid seluruhnya dibatalkan. Adanya praktik pungutan di sekolah salah satunya akibat lemahnya pengawasan. Saat ini jumlah pengawas sekolah sangat terbatas, jauh dari kata ideal dibanding jumlah sekolah yang mencapai 600. Yang diisukan ternyata itu yang jual beli kursi belum terjadi, itu jual belinya. Cuma memang ada, itu kehendak dari orang tua, jadi bukan dari kepala sekolahnya, itu kehendak dari orang tua sendiri. Tapi alhamdulillah kami sudah menurunkan tim kemarin, diberhentikanlah rencana itu. Yang pengawas tadi ada kekurangan karena ada regulasi hari ini, pengawas sekolah itu harus guru penggerak dan uji kompetisi, uji kom namanya, uji kompetensi kepengawasan. Kalau dulu kami bisa mengusulkan ke Pemda melalui BKSDM kepala sekolah yang senior, kami usulkan. Sekarang tidak boleh lagi, satu pengawas itu 10 satuan pendidikan negeri dan swasta atau 60 guru. Nah, itu yang ideal. Jadi sekarang tidak ideal lah, seperti halnya Pak Sukarma pengawas Ketapang ini saja membawahi 15 sekolah. Seharusnya dia maksimum itu 10 maksimum. RDP menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan ke seluruh sekolah melalui surat edaran. Di antaranya mendorong optimalisasi peran komite sekolah serta meminta pemerintah daerah melakukan pemenuhan pengawas sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 71 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti pemusatan latihan. Latihan dilakukan secara intens agar pengibaran bendera merah putih pada upacara detik-detik proklamasi berjalan sukses dan lancar. Latihan baris berbaris serta mengibarkan bendera merah putih oleh calon anggota Paskibraka dilaksanakan di Stadion 29 November Sampit sebagai lokasi upacara detik-detik proklamasi.
Mereka yang terdiri dari 42 putra dan 29 putri merupakan pelajar SMA sederajat di Kota Waringin Timur yang berhasil lolos seleksi. Latihan baris berbaris dan mengibarkan bendera merah putih dilakukan secara intens pada pagi dan sore hari. Mereka dilatih oleh 4 orang personel TNI dan Polri yang dibantu Purna Paskibraka setempat. Dalam mengibarkan bendera merah putih pada upacara detik-detik proklamasi, Paskibraka akan membentuk formasi angka 79 sesuai usia kemerdekaan Republik Indonesia. Pada setiap latihan pasti kami masukkan unsur-unsur kepemimpinan, kemudian juga untuk PBB ini terutama di dalam Pusdiklat ini akan dilaksanakan 2 kali sehari. Yang pertama pagi hari jam 7 sampai sekitar jam 11. Mereka latihan di lapangan, PBB dan juga penaikan penurunan bendera, dilanjutkan pada sore hari mulai pukul 14 sampai dengan 17.00. Karena kondisi lapangan memungkinkan untuk kami memainkan formasi baru dan juga kami ingin memberi tantangan kepada adik-adik semua. Untuk tahun ini kami mencoba mengambil formasi angka 79 karena peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini adalah yang ke-79. Sebelum memasuki pemusatan latihan pada awal Agustus, calon anggota Paskibraka telah menjalani latihan sejak pertengahan Juli. Dengan waktu tersisa, mereka optimis dapat mengibarkan bendera merah putih dengan sukses dan lancar. Proses latihan dari Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Timur sejauh ini berjalan dengan lancar. Setiap hari kita membuat progres baru tentang perkembangan kelancaran untuk hari pengibaran nanti. Setiap harinya kita akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Mungkin untuk di chemistry aja ya. Mungkin untuk chemistry, timing untuk balik kanan balik kiri, hadap kanan hadap kiri agak kurang pas gitu. Siap, pasti optimis. Siap. Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Timur pasti bisa mengibarkan bendera merah putih dengan sukses. Para calon anggota Paskibraka juga mendapat pelatihan wawasan kebangsaan, pendidikan Pancasila, serta bahaya narkoba dan lainnya. Mereka akan dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka pada 16 Agustus mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat kerap dilalui kendaraan bertona besar, jembatan Sei Mentawa sering mengalami kerusakan. Perbaikan secara berkala rutin dilakukan agar jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jembatan Sei Mentawa merupakan salah satu akses yang bisa dilintasi kendaraan besar saat melintas di jalan dalam kota Sampit. Akibat itulah, jembatan berlantai kayu ini sering mengalami kerusakan. Jembatan Sei Mentawa dibangun dengan konstruksi semi permanen, menggunakan lantai susunan balok kayu ulin yang dilapisi plat baja. Jembatan ini hanya mampu dilalui kendaraan berbobot maksimal 8 ton. Namun kenyataannya cukup banyak kendaraan dengan bobot melebihi 8 ton yang melintasi jembatan tersebut. Jembatan di Jalan Kapten Meliono ini kerap dilintasi kendaraan besar pada malam hari. Dalam setiap harinya, jumlah kendaraan besar yang melintasi jembatan Sei Mentawa diperkirakan mencapai ratusan. Jadi kan memang sini kan muatan-muatan berat dari terutama malam ya, untuk JPO muatan berat itu kan banyak yang lewat sini. Yang sebenarnya ini memang jembatan ini kapasitasnya kan untuk muatan itu paling berat 8 ton. Kalau melebihi itu pasti ya tidak lama akan lepas lagi. Itu makanya kita rutinitas untuk memperbaiki, setiap rusak kita perbaiki. Seringnya kendaraan besar melintas jembatan Sei Mentawa dikarenakan jalan lingkar selatan untuk kendaraan besar kondisinya sudah lama rusak parah. Perbaikan jembatan Sei Mentawa terbilang cukup sering dilakukan. Perbaikan terakhir dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, bisa juga untuk memacu adrenalin. Salah satu daerah di Kecamatan Arut Utara yakni Desa Riam ada salah satu objek wisata yang bisa dijadikan alternatif berwisata yakni Riam Sebarai. Selain keasrian sungai berarus deras di tempat ini, Anda bisa melakukan petualangan arung jeram. Berikut ulasannya untuk Anda. Jika kita ke Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lengkap rasanya jika tidak singgah ke Desa Riam. Riam adalah salah satu desa yang berada di pedalaman Kalimantan yang terkenal dengan adat istiadat serta budayanya yang kental dan lingkungan alamnya yang masih alami. Perjalanan dari Kota Pangkalan Bun menuju Desa Riam memakan waktu sekitar 3 jam. Namun lelah selama perjalanan akan terbayar lunas oleh keindahan alam yang menyambut sesampainya di tujuan. Salah satu objek wisata yang menjadi andalan Desa Riam adalah Riam Sebarai yang indah dan dikelola kemudian dikembangkan oleh warga dan pemerintah desa. Riam Sebarai sendiri sudah resmi dibuka sebagai tempat wisata sejak 2022. Sesuai dengan SK Bupati Kota Waringin Barat nomor 65 tahun 2022. Wisata Riam Sebarai ini menawarkan berbagai atraksi alam yang menakjubkan, di antaranya arung jeram. Hanya berjarak sekitar 20 meter dari Riam tersebut, terdapat Pantar Patih Kuta Batu sebagai situs budaya atau sejarah pada zaman kerajaan. Salah satu tokoh masyarakat Desa Riam, Sinus, mengatakan, wisata Riam Sebarai ini merupakan aliran sungai Arut yang mengalir hingga ke Kota Pangkalan Bun. Meskipun wisatawan mancanegara belum berkunjung ke sini, namun wisatawan lokal mulai banyak berdatangan menikmati indahnya wisata alam Riam Sebarai ini. Saat-saat ini kan datang ke sini itu kan ya oleh penduduk di sini kan istilahnya mempromosi kan. Nah jadi dia tuh kan sering datang ke sini. Dibilang mereka itu ya ini lumayan kenapa Riam ini kan dibikin wisata tuh kan. Itu cerita gitu. Penduduk Desa Riam berharap agar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui dinas terkait dapat memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan potensi wisata di daerah ini, sehingga Desa Riam dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Polres Kota Waringin Barat terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama dalam hal pengamanan. Salah satunya saat ini Polres Kobar telah bersiap untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kota Waringin Barat. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yuswandi Usman mengatakan untuk kerawanan yang selama ini ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu TPS terjauh yang tidak bisa dilalui oleh jalur darat seperti di Kecamatan Kumai. Sampai saat ini Polres Kobar telah mendata TPS-TPS yang rawan, diantaranya TPS yang berada jauh dari jangkauan sinyal atau jaringan seluler, karena informasi dan komunikasi akan terganggu di TPS tersebut. Untuk TPS tersebut nantinya akan ditangani bersama-sama, termasuk dibantu oleh tim TI dari Polda Kalteng. Polres Kobar juga dibantu Diskominfo Kota Waringin Barat untuk mendata ada beberapa TPS yang blank spot. Sampai hari ini, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan latihan yang diberikan materi juga oleh Ketua KPU dan juga dari Ketua Bawaslu terkait dengan kegiatan personil kami yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan, seluruh rangkaian kegiatan pengamanan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan KPU sampai pemungutan suara, sampai perhitungan dan sampai pleno dan juga sampai ke pelantikan. Alhamdulillah ada beberapa penambahan TPS yang lebih banyak dibanding dengan pada saat pemilu kemarin, namun
TPS khusus kemarin Bapak Ketua KPU sudah menyampaikan ke kami, TPS khusus hanya ada di lapas. Cuma ada di lapas, yang sebelumnya ada di beberapa perusahaan itu tidak ada TPS khusus yang ada di perusahaan. Jadi itu alhamdulillah itu juga membantu kami untuk menentukan kerawanan. Jadi kerawanan yang selama ini di Kabupaten Kota Waringin Barat, TPS itu yang terjauh, yang tidak bisa dilalui oleh darat, dan beberapa TPS di wilayah Kecamatan Kumai yang harus menggunakan perahu. Kemudian kami juga mendata sampai hari ini TPS-TPS yang tidak ada sinyal, tidak ada sinyal handphone itu kami masukkan ke TPS yang rawan karena terkait dengan komunikasi dan juga terkait dengan informasi yang jika terjadi sesuatu di TPS tersebut. Sejauh ini Polres Kobar telah meningkatkan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan Pilkada 2024. Para personel Polres Kobar juga akan melakukan pengamanan seluruh rangkaian Pilkada 2024 yang dilakukan KPU, termasuk pada saat pemungutan suara, perhitungan, dan hingga pleno bahkan saat pelantikan. Sementara itu, sesuai dengan informasi yang diterima oleh Polres Kobar, ada penambahan jumlah TPS dibandingkan pada saat pemilu kemarin. Namun TPS khusus hanya ada di lapas yang sebelumnya ada di beberapa perusahaan itu tidak ada. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.